Ya, kali ini saya akan membahas review tutorial OpenGL, yaitu lesson 1 sampai dengan 5 yang berasal dari website nehe.gamedev.net, di mana di sini terdapat 48 lessons yang dibagi atas beberapa kelompok. Nah, yang akan dibahas di sini adalah dari kelompok lesson 1 sampai dengan lesson kelima. Pada lesson 1, ini akan dibahas bagaimana untuk men-setting sebuah workspace di Visual Studio 2015 untuk mengerjakan project OpenGL. Oke, di sini akan digunakan adalah Visual Studio 2015. Kemudian untuk dependensinya atau package-nya ini diinstal melalui repository NuGet. Kemudian pada lesson 1 ini itu akan dibuat sebuah window kosong yang tentunya ini adalah window yang dibuat dari OpenGL. Filenya adalah lesson1.cpp dan semua source itu sudah diupload di GitHub dengan alamat github.com/DaniChandra/GPU Nehe SRC. Oke, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat project baru dengan tipe atau template Visual C++. Namun yang perlu diingat adalah harus menggunakan Win32 project, bukan menggunakan console application. Klik Win32 project, kemudian ketik nama projectnya, klik OK. Setelah dibuat workspace-nya atau solution-nya, kemudian kita download dependensinya, yaitu melalui NuGet Package Manager. Dan kemudian kita install package-package yang diperlukan. Package tersebut adalah GLFV, FreeGLUT, GL Mathematics kalau diperlukan. Kemudian ini adalah Glue. Untuk mempermudah manajemen dari lessons yang dibuat, yaitu lesson 1 sampai dengan lesson 48. Di sini saya gabungkan semua dalam satu solution. Kemudian di sini bisa kita atur mana yang akan di-run itu melalui file main.cpp. Nah, di sini untuk pengaturan Windows yang tentunya akan digunakan oleh semua lessons itu disimpan dalam base app.h, dikumpulkan dalam satu file. Ini adalah fungsi-fungsi umum yang akan digunakan setiap lessons. Untuk melihat entry point dari lesson 1 ini dijalankan, kita bisa melihat fungsi main, yaitu pada fungsi integer WinAPI main. WinMain ini adalah entry point ketika lesson 1 dijalankan. Dan kode di sini yang penting adalah pertama terjadi create window. Pada fungsi create window ini akan dijalankan initGL. Setelah itu, setelah siap window dan GL sudah siap, baru di sini dipanggil draw GL skin. Jadi untuk setiap lesson nanti pada tipikalnya adalah dia akan create window initGL, kemudian tinggal kita panggil draw GL skin. Kita jalankan dengan buka main CPP ini. Kita set lesson 1, kemudian kita run. Ini adalah window kosong yang dibuat, di mana ini dipanggil dari initGL. Pertama akan membersihkan layarnya dan lainnya. Kemudian dia akan mereset dari matrix OpenGL-nya. Pada lesson 2 kita akan membuat segitiga dan persegi panjang menggunakan OpenGL. Poin penting di sini adalah fungsi untuk membuat segitiga itu pada GL begin, kemudian konstantanya GL triangles.
Kemudian untuk yang persegi panjang, parameternya adalah GL quads. Nah, di sini akan digunakan adalah fungsi GL vertex 3F ini. Ini merupakan fungsi untuk menentukan titik simpul yang terdiri dari koordinat X, Y, dan Z. X, Y, dan Z seperti ini. Untuk X ke kanan, itu positif, Y ke atas, sumbu Y yang positif, kemudian Z menuju kita adalah yang positif. Kebalikannya, jika X bernilai negatif, maka dia akan mengarah ke kiri, atau dari kiri. Kalau Y-nya negatif, dia berawal dari bawah. Kalau sumbu Z menjauhi kita, ini berarti akan dimulai dari titik simpul negatif Z. Kodenya bisa kita lihat pada lesson 2. Di sini kita langsung melihat pada ini GL dan draw GL skin. Oke. Untuk yang segitiga, ini dimulai dari baris ini, GL begin, GL triangles. Segitiga artinya akan ada 3 garis. Ini simpul awal, yaitu atas, kemudian dia ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, di sini digunakan fungsi GL vertex 3F, ini X, Y, Z. X dari 0 ke min 1, setelah itu ke 1. Y dari 1 ke min 1, kemudian ke min 1, kemudian Z-nya tentunya di sini 0, tidak bergeser. Dan set F ini adalah fungsi untuk menentukan titik di mana dimulainya. Di sini titiknya dimulai dari koordinat 3, X3 bergeser ke 3 ya, sumbu X. Kemudian di sini mulai untuk membuat persegi panjang GL quads. Tentunya ada 4 garis di sini. Simpul pertama dari atas kanan, kiri atas, kemudian kanan atas, bawah kanan, dan bawah kiri. Sehingga kalau dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Pada lesson ketiga ini kita akan memberikan warna untuk segitiga yang telah dibuat sebelumnya dan juga persegi panjang. Di sini simple, hanya digunakan sebuah fungsi yaitu GL color 3F ini yang berparameterkan adalah float R, G, dan B. Contoh misalnya kita akan mewarnai bagian atas dari triangle tadi, maka sebelum dibuat vertexnya, maka di-define dulu colornya, apa colornya. Baru kemudian adalah bagian mana yang akan diwarnai atau vertex mana yang akan diberi. Di sini kita lihat contoh mewarnai triangles. Kita lihat di sini setiap simpul itu ada satu warna. Ya, warnanya apa? Ini untuk simpul apa? Kemudian warnanya apa? Ini untuk simpul yang mana? Warnanya apa untuk simpul yang mana? Demikian juga dengan GL quads juga demikian. Di sini ada tentu karena di sini dibuat warnanya satu, maka colornya hanya sekali saja di-define di atas, kemudian di bawahnya itu adalah vertexnya. Jadi ini akan hanya ada satu warna, yaitu warna yang di-define di atasnya ini. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat bagian atas ini adalah warnanya merah, hijau, kemudian biru. Ini untuk yang vertex pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan yang persegi panjang, define-nya hanya satu warna untuk semua. Pada lesson keempat, ini kita akan belajar tentang rotation. Di mana di sini digunakan satu fungsi untuk melakukan rotation yaitu GL rotate F. Yang berparameterkan adalah angle-nya,
itu dirotasi berapa derajat. Jadi di sini angle-nya adalah menentukan sudut rotasinya itu dalam derajat terhadap X, Y, atau Z-nya. Misal di sini yang terisi hanya X-nya saja 100, berarti ini akan dirotasi terhadap sumbu X sebanyak berapa derajat. Kalau di sini ada nilainya, maka dia akan dirotasi sesuai dengan X, Y, dan Z-nya. Kalau kita jalankan, ya, maka di sini terlihat bahwasanya terjadi rotasi terhadap segitiga dan persegi panjangnya. Di lesson kelima ini akan dibuat bentuk 3 dimensi yang di sini sebenarnya menggunakan fungsi yang sudah ada, yaitu warna, dan di sini GL vertex. Namun di sini dibuat rotasi yang dia berlawanan terhadap state atau simpul awalnya. Nah, konsep yang berlawanan ini nanti akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah terjadi satu rotasi yang berlawanan terhadap simpul asalnya. Nah, ini kodenya di sini. Pertama di define rotasinya di sini terhadap sumbu Y dan Y saja di sini ya, sumbu lurusnya, karena akan dibuat ini piramida. Di define di sini ada segitiganya. Define lagi ini untuk yang atas 1, kemudian di sini masih 1 ya di sini kemudian. Tapi yang rotasi adalah bagian X-nya, jadi mutar rotasinya. X-nya. Nah, di sini tidak ada kode yang baru atau fungsi baru yang digunakan, namun di sini memainkan simpul-simpul itu berotasi terhadap simpul asalnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini.